Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Anissa Ananda Pratiwi, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kolaborasi kelembagaan dalam pelayanan publik. Namun, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Di antaranya ada Agnia Maulidina, Albizia Nadira, Alia Gitara Madani, Alif Rizky Rahmawan, Anissa Ananda Pratiwi, Cantika Fazria, Dea Rodia Lutfi, dan Devi Aryani. Di presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai A. Pengertian kolaboratif governance, B. Model kolaboratif governance, C. Praktik kolaboratif governance di Indonesia, D. Privatisasi dalam pelayanan publik, E. Praktik privatisasi dalam pelayanan publik, F. Public-private partnership dalam pelayanan publik, G. Praktik public-private partnership dalam pelayanan publik. Pengertian kolaboratif governance. Menurut pendapat Ansel dan Gash, kolaboratif governance merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Kolaboratif governance merupakan model keseimbangan kekuatan dan sumber daya antar pemerintah, para pemangku kepentingan, dan lembaga publik lainnya dengan komitmen pemberdayaan bagi pemangku kepentingan yang lebih lemah sehingga mereka saling bergantung satu sama lain dalam mengatasi masalah-masalah kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi berorientasi keputusan bersama. Jadi, konsep kolaboratif governance mengacu kepada sekelompok stakeholder yang saling ketergantungan, terdiri dari berbagai sektor yang bekerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk mengatasi masalah kompleks. Jadi, inti dari kolaboratif governance yaitu kolaborasi dengan pihak lain dalam proses penyelesaian masalah. Kolaboratif governance sebagai strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama melalui interaksi formal maupun informal, disertai pengembangan interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Proses kolaboratif governance melibatkan multi-organisasi lintas sektoral, yaitu government, private sector, dan civil society. Dalam proses kolaboratif governance menekankan 6 kriteria, yaitu pertama, forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik. 2. Partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor non-pemerintah. 3. Partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar berkonsultasi dengan pihak pemerintah. 4. Forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin. 5. Kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsensus. 6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik. Selanjutnya, model kolaboratif governance. Menurut Ansel and Gash, model kolaboratif governance merupakan kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama di masa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing stakeholders,
ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan. Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh stakeholders, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antara stakeholders, dan pembagian keuntungan bersama. Desain institusional berkaitan dengan tata cara dan peraturan dasar dalam kolaborasi untuk prosedural, proses kolaborasi yang legal, transparansi proses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas forum. Berikut terdapat gambar model kolaboratif governance menurut Ansel and Gush, di mana proses kolaboratif ini merupakan variabel yang penting, di mana proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka yang 8 berkaitan dengan kepercayaan yang baik. Setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik, maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi. Setelah komitmen para stakeholders tinggi, akan terjadi suatu pemahaman bersama dalam perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang jelas. Setelah para stakeholders memiliki kesamaan kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi. Adapun indikator kesuksesan dalam proses tata kelola kolaborasi yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, dan memperhatikan yang lemah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, praktik kolaboratif governance di Indonesia. Penyelenggaraan sektor publik dalam beberapa tahun kebelakang memang semakin dinamis. Era globalisasi telah membuat masyarakat semakin melek politik dan partisipatif dalam pemerintahan. Tentu hal ini mendorong pemerintah secara umum untuk terus meningkatkan kinerjanya. Pemerintah melalui 34 kementerian diharapkan mampu mendorong penyelenggara sektor publik yang optimal manfaatnya bagi masyarakat. Ketika unit dalam kementerian tertentu membuat suatu kebijakan, misalnya dalam jangka panjang, kebijakan ini hampir pasti secara tidak langsung akan juga mempengaruhi unit lain. Sumber daya yang dimiliki oleh sebuah unit nyatanya terkadang dapat membantu unit lain dalam pelaksanaan tugasnya. Hal inilah yang membuat program kerjasama bersifat kolaboratif ramai diperbincangkan sebagai strategi untuk meningkatkan performa unit pemerintah. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang dijalin oleh berbagai unit pemerintahan ini adalah collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif. Berikut terdapat contoh praktik kolaboratif governance di Indonesia. Sebagai salah satu contoh praktik kolaboratif governance di Indonesia adalah 2 unit di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kolaborasi tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2017, berawal dari terbentuknya tim Joint Audit, berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor KMK 504/KMK 09/2015 dan dilanjutkan keputusan bersama Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 270/PJ/2016 dan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP 466/BC/2016 yang memungkinkan DJP dan DJPC melakukan kerjasama berupa joint analysis. Secara detail, keputusan bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai tersebut menyebutkan bahwa strategi kolaboratif yang akan dilakukan adalah
pengawasan bersama terhadap perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat, perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, dan pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus. Selanjutnya, privatisasi dalam pelayanan publik. Privatisasi menjadi solusi yang dipakai oleh birokrasi pemerintah dengan memindahkan pelayanan kepada swasta untuk mengefektifkan pemberian layanan. Adapun pengertian menurut Peacock di tahun 1930-an, privatisasi pada umumnya diartikan sebagai pindahan kepemilikan industri dan pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi bahwa dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta. Privatisasi mencakup perubahan dari dalam keluar, di mana terdapat kontrak pembelian dan jasa pemerintahan. Adapun strategi dalam privatisasi pelayanan publik menurut Safas di tahun 1982 yang dikutip dalam Faisal Basri, menawarkan 4 langkah tipikal pelaksanaan privatisasi yang dewasa ini sudah menjadi strategi konvensional. Pertama, kontrak, di mana sistem kontrak mewakili pelayanan publik yang diserahkan pemerintah kepada swasta di bawah perjanjian kontrak untuk jangka waktu tertentu. 2. Waralaba, di mana pemerintah berfungsi sebagai penyusun pelayanan, sementara pihak swasta adalah pencipta atau produser layanan, dan konsumen membayar produser untuk layanan waralabanya. 3. Dana bantuan. Pemerintah memberikan subsidi kepada produsen berupa modal dana bantuan langsung dan tidak jarang dalam bentuk status pembebasan pajak. 4. Kupon, di mana subsidi diberikan langsung kepada konsumen sehingga mereka dapat bebas menentukan pilihan di pasar. Safas juga memaparkan strategi umum dalam privatisasi. Pertama, pelepasan, di mana strategi pelepasan mencakup penjualan perusahaan-perusahaan negara kepada pembeli tertentu dan atau penjualan saham perusahaan melalui pasar modal. Kedua, deregulasi. Strategi deregulasi dilakukan dengan skema pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi operasionalisasi perusahaan yang diselenggarakan oleh swasta. Hal ini bisa dilaksanakan dengan sistem kontrak, waralaba, leasing, dana bantuan, atau voucher. 3. Pendelegasian. Sedangkan strategi delegasi yang disebut oleh Chu Chang-hyun sebagai displacement mencakup pengurangan pengaruh dan campur tangan pemerintah saat pasar sudah mulai berkembang dan bisa memenuhi kebutuhan sementara akan pelayanan. Pada proses dalam memberi pelayanan, terdapat beberapa faktor yang mendukung efektivitas dan keberhasilan privatisasi. Pertama, ekonomi yang komparatif. 2. Sektor swasta yang bergairah. 3. Pendekatan privatisasi yang lazim. 4. Faktor-faktor hukum dan kelembagaan yang baik. Selanjutnya yaitu praktik privatisasi dalam pelayanan publik. Pada praktik privatisasi layanan publik yang dilakukan oleh BUMN memiliki strategi dan model yang terus mengalami perkembangan. Pertama, privatisasi lewat pengalihan kepemilikan. Pengalihan kepemilikan BUMN sendiri dapat berupa pengalihan total, pengalihan parsial, atau likuidasi. Pengalihan total dan parsial dilakukan dengan public offering baik lewat pasar saham maupun lewat penawaran langsung atau negosiasi dengan pihak swasta. Sedangkan likuidasi dapat ditempuh apabila tidak ada swasta yang berminat atau pengoperasian BUMN sudah tidak layak lagi ditinjau dari kemanfaatannya. Kedua, privatisasi lewat pengalihan tim manajemen.
Privatisasi lewat pengalihan tim manajemen antara lain dengan menyewa tim manajemen swasta untuk mengelola bagian otonom suatu BUMN yang menyediakan public goods. Ketiga, privatisasi lewat penyempurna mekanisme internal atau eksternal BUMN, mencangkup soal deregulasi dan debirokratisasi. Selanjutnya yaitu Public-Private Partnership dalam pelayanan publik. Menurut Nijkamp dalam Subarsono, Public-Private Partnership adalah suatu bentuk hubungan kelembagaan antara pemerintah dan swasta yang didasari oleh objek, komitmen kerjasama, dan tiap pihak bersedia menerima resiko sesuai dengan pendapatan dan biaya. Sedangkan menurut Van Ham dan Kopenjam dalam Subarsono, Public-Private Partnership merupakan kerjasama antara aktor-aktor publik swasta di mana mereka bersama-sama mengembangkan produk dan jasa serta pembagian resiko, biaya, dan sumber daya yang dihubungkan dengan produk dan pelayanan. Jadi, Public-Private Partnership yaitu kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam menyelenggarakan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Public-Private Partnership juga merupakan hubungan berbasis kontrak atau perjanjian kerjasama yang menentukan secara rinci tanggung jawab dan kewajiban masing-masing mitra atau pihak yang terlibat dalam kerjasama. Berikut terdapat ketentuan Public-Private Partnership. Pertama, sektor privat menjalankan fungsi pemerintah untuk periode atau masa tertentu. 2. Sektor privat menerima kompensasi atas penyelenggaraan fungsi baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Sektor privat bertanggung jawab atas resiko yang timbul dari penyelenggaraan fungsi tersebut. Jadi, dalam Public-Private Partnership terdapat pengurangan aktivitas atau kepemilikan pemerintah dalam suatu pelayanan atau industri tertentu dikarenakan sektor privat ikut berpartisipasi dalam penyediaan layanan. Selanjutnya yaitu praktik Public-Private Partnership dalam pelayanan publik. Proses kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan pihak swasta dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui Build Operation Transfer, Joint Venture Agreement, dan lain sebagainya. Terdapat juga dalam proses kerjasama yang dilakukan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Build Operate Transfer atau BOT merupakan kerjasama PPP peningkatan pelayanan publik dengan jangka waktu 10 sampai dengan 30 tahun. Pihak swasta sebagai penanggung jawab operasi, pemelihara, pemodal, dan penanggung jawab risiko, serta pihak swasta juga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan parameter produksinya. Sistem ini efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM. Namun, kelemahannya untuk meningkatkan efisiensi operasional membutuhkan jaminan sehingga diperlukan analisis kemampuan, kapasitas pemerintah, komitmen politik, regulasi yang tinggi, dan recovery cost yang bervariasi. Berikut terdapat contoh praktik Public-Private Partnership dalam pelayanan publik. Pertama, Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek 2. Kerjasama antara pihak swasta yaitu PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek yang terdiri dari dua perusahaan yaitu PT Jasa Marga dan PT Ranggi Sugiron Perkasa dan pihak pemerintah yang diwakilkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol yang merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedua, tempat pembuangan dan pemrosesan akhir sampah Nambo. Pada tahun 2017,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan pihak swasta yaitu PT Jabar Bersih Lestari telah menandatangani kontrak kerjasama untuk pembangunan infrastruktur tempat pembuangan dan pemrosesan akhir sampah Nambo. Ketiga, sistem penyediaan air minum umbulan. Kerjasama antara pihak pemerintah yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak swasta yang juga berperan sebagai investor yaitu Konsorsium PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Medco Energy Internasional. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai kolaborasi kelembagaan dalam pelayanan publik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.